Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Rijal. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi BKPI semester 2 di kampus Inaifas Kencong, Jember. Pada kali ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pengamatan, Tanggapan, dan Persepsi Psikologi. Untuk yang pertama, mengenai pengamatan. Manusia mengenali dunia wadah atau dunia real, baik dirinya sendiri maupun dunia sekitar tempatnya berada, dengan melihat, mendengar, membantu, dan mencerna. Menurut Dr. Muhyiddin Shah, MED, pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga, dan tentunya semua panca indera tersebut. Karena tanpa adanya panca indera, manusia tidak bisa untuk mengamati suatu hal. Tidak bisa. Mengapa? Karena pengamatan membutuhkan indera. Itu pengertian tentang pengamatan. Pengamatan sendiri memiliki beberapa pengaturan. Yang pertama, pengaturan sudut pandang ruang. Kalau sudut pandang ruang ini, pengamatan dilukiskan dalam pengertian seperti atas, bawah, kiri, kanan, jauh, dekat, tinggi, dan rendah, dan sebagainya. Untuk yang kedua, pengaturan menurut sudut pandang waktu. Kalau yang ini dilukiskan dalam bentuk seperti masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Untuk yang ketiga, pengaturan menurut sudut pandang Gestalt. Maksudnya suatu kebulatan yang dapat berdiri sendiri lepas dari yang lain. Misalnya seperti rumah, bangunan, dan tempat-tempat yang lain yang bisa berdiri sendiri. Itu maksudnya. Untuk yang keempat, pengaturan menurut sudut pandang arti. Untuk selanjutnya, jenis-jenis pengamatan. Yang pertama, pengamatan ikonik. Pengamatan ikonik atau pengamatan visual, yaitu pengamatan yang berfokus pada rupa visual suatu objek. Jadi, semua indera digunakan ketika pengamatan ikonik ini. Untuk yang B, pengamatan ekoik, disebut juga pengamatan auditori. Objek yang diamati biasanya berupa ucapan, musik, atau bunyi-bunyian. Nah, untuk ini hanya menggunakan indera pendengar, yaitu telinga. Untuk yang C, pengamatan kinestetik. Pengamatan ini melibatkan indera perasa, indera bau, dan sentuhan. Jadi menggunakan indera rasa, yaitu lidah, bau, hidung, dan sentuhan, jadi kulit. Melibatkan 3 indera sekaligus. Untuk yang 2, pengertian tentang tanggapan. Tanggapan adalah bentuk lanjutan dari perhatian dan pengamatan. Ketika kita sudah mengamati, maka kita akan timbul rasa pertanyaan, dan dari itu kita bisa memberi tanggapan tentang apa yang kita amati. Itu pengertian dari tanggapan. Untuk selanjutnya, jenis-jenis tanggapan. Tanggapan juga memiliki jenis-jenis. Untuk yang pertama, tanggapan reproduksi.
yaitu tanggapan yang dihasilkan dari ingatan-ingatan masa lampau yang dihidupkan kembali. Dan tanggapan ini melibatkan seluruh indera dari manusia, melibatkan semua indera pada manusia tersebut, yaitu tanggapan reproduksi. Yang B, tanggapan imajiner. Tanggapan ini bersumber dari ingatan masa lampau yang telah direkayasa oleh individu itu sendiri. Jadi ingatan kita yang di masa lampau seperti timbul kembali, dan seperti ada imajinasi yang kita pikirkan. Itu yang tanggapan imajiner. Untuk yang C, tanggapan halusinasi. Tanggapan ini sangat dipengaruhi oleh unsur emosi mimpi, hampir mirip dengan tanggapan imajiner. Untuk yang D, tanggapan editis, yaitu tanggapan mendetail yang dialami seseorang individu, di mana ingatannya itu persis sama dengan peristiwa saat melakukan pengamatan. Jadi yang tanggapan editis ini real, sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat dan tanpa adanya imajinasi. Dan yang ketiga, pengertian dari persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perciper, yang artinya menerima atau mengambil. Ketika kita sudah mengamati, memberi tanggapan, dan hasilnya adalah persepsi yang kita miliki dari tanggapan kita itu. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialaminya. Ketika kita sudah memberi tanggapan, maka kita akan mendapatkan persepsi dari tanggapan itu. Itu pengertian dari persepsi. Terus selanjutnya, ciri umum persepsi. Ya. Persepsi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, modalitas, yaitu rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera. Jadi rangsangan yang kita terima itu sesuai dengan yang kita lihat, yang indera kita dengar, yaitu modalitas. Yang kedua, dimensi ruang. Yang ketiga, dimensi waktu. Dan keempat, struktur konteks, yaitu keseluruhan yang menyatu seperti objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan. Dan yang terakhir, dunia penuh arti. Yang maksudnya persepsi adalah dunia yang penuh arti, dan kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang ada hubungannya dengan kita. Itu untuk persepsi. Terus selanjutnya, jenis-jenis persepsi. Banyak sekali jenis-jenis persepsi. Yang pertama adalah persepsi visual. Untuk yang kedua, persepsi auditori. Yang ketiga, persepsi perabaan. Yang keempat, persepsi penciuman. Yang kelima, persepsi pengecapan. Dan semua ini sudah tidak asing dari telinga kita, karena ini menggunakan semua indera pada diri kita. Seperti persepsi visual menggunakan penglihatan, persepsi auditori menggunakan indera pendengar, seperti persepsi perabaan menggunakan indera kulit, seperti persepsi penciuman menggunakan hidung, dan yang terakhir persepsi pengecapan menggunakan lidah. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah tentang pengertian pengamatan adalah proses mengetahui objek-objek peristiwa yang objektif melalui indera, seluruh indera pada diri kita. Itu pengamatan. Setelah kita mengamati, melakukan pengamatan, maka akan timbul
suatu tanggapan dari apa yang kita amati, akan timbul suatu tanggapan. Jadi itu pengertian tanggapan. Dan yang terakhir, jadilah sebuah persepsi. Jadilah sebuah persepsi dari apa yang kita tanggapi tersebut, tentang objek, peristiwa, ataupun suatu hal yang kita amati. Itu persepsi. Untuk jenis-jenis persepsi yaitu yang tadi saya sampaikan, seperti persepsi visual, persepsi auditori, persepsi perabaan dan penciuman, dan persepsi pengecapan. Dan semua itu membutuhkan semua indera pada tubuh kita. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada salah kata maupun tingkah saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.